Oke, tadi saya baru pulang pesta, jadi saya belum basuh muka saya. Selamat sore, berjumpa lagi di Cerita Kak Sri. Hari ini saya sudah rajin mengupload video. Nah, hari ini saya mau bercerita tentang sesuatu yang sedang viral sekali di TikTok, di mana ayah seorang artis ternama di Indonesia itu mengamuk karena terjadi percekcokan antara dia dengan salah seorang warga negara Malaysia yang kebetulan mereka ini sama-sama pergi ke Tanah Suci. Jadi terjadilah percekcokan di sana, pemirsa. Jadi dari informasi yang saya dengar adalah warga negara Malaysia ini ya mengatakan kepada ayah si artis ini yang kebetulan warga negara Indonesia itu, katanya negara Indonesia itu miskin. Katanya, pemirsa. Jadi ada salah seorang warga negara Malaysia yang mengatakan kepada warga negara Indonesia kalau negara Indonesia itu miskin. Jadi otomatis ya kan warga negara Indonesia nggak terima. Oke, di sini saya nggak akan menyampaikan pendapat saya. Kalau kalian bilang gimana Sri pendapat kamu tentang terjadinya percekcokan itu? Bagaimana menurut kamu, apakah layak orang Malaysia berbicara seperti itu? Apakah memang betul yang dikatakan orang Malaysia kalau Indonesia itu miskin? Di sini saya rasa saya tidak perlu mengeluarkan statement apa-apa, dan karena pendapat saya juga nggak penting di sini, tapi saya akan menceritakan kepada kalian beberapa fakta tentang Indonesia dan Malaysia, khususnya apakah Indonesia itu lebih maju, apakah Malaysia itu lebih kaya, atau bagaimana, kita tengok sama-sama lah ya. Oke pemirsa, nah kalau katakan negara miskin, kalian boleh tengok tuh negara-negara miskin kayak Ethiopia, pokoknya di Afrika sana itu tuh biasanya kalau negara-negara miskin itu, pemirsa ya, pendapatan per kapitanya itu rendah. Misalnya kayak gajinya itu satu bulannya entah cuma $10 gitu. Kalau kayak kita $10 kan mau makan apa kan gitu ya. Gitu. Jadi ada kriteria kenapa negara itu disebut negara miskin, kenapa negara itu disebut negara maju, kenapa negara itu disebut negara berkembang. Kalian boleh baca sendiri. Sebenarnya kalau kita banyak membaca, kita akan kurang menilai negatif kepada orang lain. Kita akan kurang menganggap yang diri kita itu besar. Kita tidak akan menganggap yang diri kita itu lebih dari segalanya. Kalau ilmu kita ada, tapi kalau kita seperti macam yang saya cakap, katak dalam tempurung, kita memang ngerasa kalau kita ini segala-galanya. Padahal kalau dibandingkan dengan orang lain, kita itu sebenarnya nggak ada apa-apa. Betul saya bilang. Nah, di Asia Tenggara, jadi Indonesia dan Malaysia itu termasuk ke dalam benua Asia, khususnya Asia Tenggara. Dulu tuh ada 9 negara, sekarang tuh udah 11 negara. Disitulah termasuk Indonesia, Malaysia, Myanmar, Filipina, Vietnam, Kamboja, terus Brunei Darussalam, Singapura, Timur Leste, terus apa lagi? Myanmar, Thailand, pokoknya gitu deh. Nah, jadi ada 11 negara pemirsa. Dari 11 negara yang ada di Asia Tenggara itu, cuma satu negara yang masuk kategori negara maju, yaitu Singapura. Sedangkan, ya kan, jumlah uang Brunei Darussalam itu jauh lebih besar daripada uang Malaysia. Brunei Darussalam aja tuh nggak termasuk kategori negara maju, mereka itu masih kategori negara berkembang, pemirsa. Nah, salah satu syarat kenapa negara itu kita bilang negara berkembang, dia itu masih tergantung kepada ekonominya, itu masih tergantung kepada hasil bumi. Kalau keseluruhannya di benua Asia itu negara-negara maju tuh kayak Singapura, Hong Kong, apalagi Israel, terus Moskow, ya kan, terus Korea Selatan, Jepun. Nah itu negara-negara maju. Dari Asia Tenggara itu cuma Singapura. Jadi Malaysia dengan Indonesia itu sama aja, masih negara berkembang. Nah untuk kekayaannya mana yang lebih kaya Kak Sri? Negara di Asia Tenggara itu yang paling kaya itu dipegang oleh Singapura. Dia adalah negara paling kaya di Asia Tenggara ini pemirsa. Kedua yaitu Brunei Darussalam, ketiga Malaysia, keempat Thailand, kelima Indonesia. Jadi kalau dilihat dari segi kekayaannya memang Malaysia lebih kaya dari Indonesia, karena Malaysia di posisi ketiga dan Malaysia di posisi ketiga dan Indonesia itu di posisi kelima. Tapi tak bermakna Indonesia itu tuh negara miskin, karena dia masuk kategori negara berkembang, bukan negara miskin. Terus ada 11 negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia itu masuk posisi kelima sebagai negara terkaya di Asia Tenggara. Jadi pemirsa, memang tidak etis kalau dikatakan negara miskin.
Sebenarnya pemirsa, kalau saya share kepada kalian ini tuh bukan mau menimbulkan konflik atau apa-apa ya. Saya pernah juga dikatain seperti itu, negara Indonesia itu kan miskin. Tapi yang mengatakan kalau negara Indonesia itu miskin, mereka itu tengok dari mata uangnya gitu. Tengoklah 1 ringgit berapa rupiah, berapa ribu dah dia cakap. Enggak, miskin kayanya negara itu bukan kita ukur dari mata uangnya pemirsa. Pound sterling adalah mata uang yang paling besar kan, tapi bukannya negara dia yang paling maju di dunia ini, betul tak? Kalau kalian bandingkan lagi mata uang, 1 yen, 1 ringgit berapa yen? Tapi kan Jepun macam yang saya cakap dia sudah kategori negara maju, sementara Malaysia masih negara berkembang. Kita nggak bisa membandingkan negara itu ini kaya ini miskin hanya dengan membandingkan mata uangnya, ya kan? Satu saja saya mau beritahu kepada kalian pemirsa, tak kisahlah contoh ya kan, kamu tinggal di negara maju, kaya. Tapi untuk kamu bisa makan, kamu juga harus lagi membanting tulang, berpeluh-peluh. Pokoknya harus dulu bertumpahkan air mata dan keringat baru kamu bisa makan. Walaupun kamu bilang kamu tinggal di negara kaya. Dan walaupun kamu tinggal di negara berkembang, tapi kalau kamu untuk makan, minum kamu tuh kamu nggak harus sampai banting-banting tulang, kamu tuh termasuk orang kaya. Gitu. Walaupun kalian katakan Amerika itu negara superpower, saya selalu tengok sisi buruk daripada Amerika, apalagi di kota Philadelphia katanya itu pemirsa. Banyak sekali gembel-gembel. Saya juga tengok beberapa TikToker katanya kenapa mereka itu nggak betah tinggal di Amerika karena terlalu banyak gembel-gembel di tepi jalan katanya. Di mana-mana mereka itu homelessnya itu buat kemah di jalan, tidur di jalanan gitu. Jadi membuat orang nggak nyaman. Semaju apapun negara, kalau kamu di sana gembelnya ya tetap kamu miskin. Betul tak? Nah makanya saya bilang, untuk menganggap diri kita itu besar, coba tengok orang yang lebih besar dari kita. Dan untuk menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya, coba tengok orang yang lebih bawah daripada kita. Hidup tuh senantiasa mendongak ke atas dan melihat ke bawah, kanan, kiri. Kita harus melihat sekeliling kita. Betul tak? Baru kita tahu memposisikan diri kita di mana. Sebenarnya nggak etis, saya pun pening kepala otak saya mikirkan Indonesia sama Malaysia ini. Kadang-kadang benda sepele yang sepatutnya nggak jadi masalah itu dipermasalahkan. Betul saya bilang, iya betul tak? Nama juga ini negara serumpun, tetangga lah, beginilah, begitulah, ya. Coba kalian tengok di Google, siapa pendatang dari luar negara yang paling banyak ke Indonesia? Negara Malaysia. Coba kalian tengok, siapa warga negara luar yang paling banyak berobat ke Malaysia? Indonesia. Jadi dengan banyaknya orang Indonesia yang berobat ke Malaysia, khususnya di hospital-hospital swasta, mengatakan kalau orang Indonesia itu sebenarnya orangnya mampu. Betul tak? Kalau katakan orang-orang Malaysia itu nggak suka Indonesia, nggak juga. Toh buktinya banyak warga negara Malaysia itu yang setiap tahunnya masuk ke Indonesia untuk menikmati keindahan alam Indonesia. Betul? Makanya kalau kita jumpa, saya pernah dibilang seperti itu, cuman saya nggak terlalu menanggapi. Nah ya, untuk video kita kali ini, saya rasa ceritanya sampai di sini. Untuk informasi lebih lengkap, kalian boleh search di Google dan banyakkan membaca pemirsa ya. Jumpa lagi di channel Cerita Kasih berikutnya.